Hari ini saya excited banget karena saya akan menguji akselerasi dan uji boros dari sebuah Mercedes CLC. Dan ini kan udah lama ya saya tinggalin ya, jadi agak-agak kotor, makanya saya akan panggil Dr. Blue. Ya, Dr. Blue. Kalau sobat males antri buat ke tempat cuci mobil, mager di rumah, atau kesibukan, sehingga si mobil berdebu dan kotor, ya panggil aja Dr. Blue. Bisa cuci di mana aja dan kapan aja. Yes, di mana aja. Di rumah bisa, di kantor bisa, atau di Alfamart bisa. Karena sobat nggak usah mikirin selang air atau sumber airnya dari mana. Karena Dr. Blue dibawain juga airnya. Selangnya ya dibawain. Semuanya juga dibawain. Kapanpun dan dimanapun. Untuk membuat mobil sobat kinclong lagi. Shh. Sementara ini di daerah Bandung dan sekitarnya aja dulu ya. Terima kasih Dr. Blue. Hati-hati. Jadi ingat cuci mobil, ingat Dr. Blue. Ya, sekarang preparation untuk kita berangkat dan menguji boros dan akselerasi. Karena di video akselerasi akan berbeda videonya mengenai CLC. Sekarang kita lihat CLC-nya ya. Ini dia CLC-nya. CLC-nya tuh masih standaran banget. Velgnya standar, nggak diapa-apain, nggak dikasih body kit, nggak dikasih apa-apa, dan ya beginilah dapatnya. Dan ini platnya juga masih TK, belum jadi plat D-nya, tungguin aja ya. Nah, ini masih kayak gini nih. Nih kalau pengen reviewnya itu ada di link yang di sini nih. Ini dia mesin yang dipakai M271 CLC 200. Jadi dia cc-nya sebetulnya adalah 1800 cc, tapi pakai super charger. Nah, karena pakai supercharger dia setara dengan 2000 cc gitu ceritanya kalau kode-kode Mercy sekarang. Kalau dulu kan 280E berarti 2800 cc gitu ya. 180C 180 yang artinya 1800 cc kelas C. Kalau kode-kode Mercy sekarang ya nggak sesuai cc-nya sama realitanya gitu loh. Ya pokoknya begitu. Nah, mesin ini dia punya tenaga 184 horsepower dan torsinya adalah 250 Nm. Saya sih berprasangka untuk di dalam rute kombinasi itu bisa 1819-an Pertamax ya. Mari kita coba sekarang. Asik, uji boros. Jadi tradisi Aspros yang namanya uji boros, kaki saya itu nggak akan sekolah. Dalam arti kata, kalau traffic di depannya kosong, saya akan ngebut sengebut-ngebutnya. Kalau kena macet, wayahna teh apa ya? Ya terima aja gitu ya. Dan juga ini mesinnya standaran, nggak pernah pakai penghemat BBM, nggak pernah pakai pil, nggak pernah pakai teknologi apapun yang menghemat BBM tapi mendongkrak tenaga, enggak. Dan juga apa ya? Ya saya penasaran aja gitu, kalau uji boros ya kita harus tahu seboros apa mobil ini dalam rute kombinasi. Syaratnya dalam uji boros tradisi Aspros adalah harus mencapai 50 km semenjak diisi full tank, jadi full to full. Dan juga rute yang dilalui adalah rute kombinasi, yang artinya kita masuk ke tol juga iya, di dalam kota iya, macet-macetan juga iya. Nah sekarang kita akan menuju pom bensin. Satu lagi aturannya, saya lupa kelupaan. Jadi untuk tradisi uji boros itu AC-nya pasti selalu full, temperatur paling dingin. Begitulah ceritanya. Jadi walaupun dalam kondisi hujan pun temperatur harus paling dingin. Untungnya kali ini panas. Jadi ya oke lah, enak. Menuju pom bensin, dan ini belum di reset ya tuh. Belum di reset. Ini saya benar-benar pengen tahu ya, jadi bukan rekayasa. Alright, udah diisi bensinnya, dan ini saya pakai Pertamax. Harganya 221.355 dan mengisi sebanyak 24 liter 595 nih ya. Ini jelas nggak ini? Ya, mudah-mudahan jelas. Oke, sekarang kita reset nomornya. Sebagai bukti otentik kita akan pindah kamera. Iya, lumayan jelas lah ya. Nah, inilah. Kita reset ya. Kita reset. Nah, sekarang kita jalan, dan ini harus sampai 50 kilo ini. Mau gimana pun caranya 50 kilo, kalau lebih bagus karena lebih panjang perjalanannya. Oke, udah full ya. Udah full. Oke, sekarang kita jalan. Rute kali ini agak berbeda karena kita sambil uji boros sambil juga akselerasi. Akselerasi kan udah pasti mobilnya tuh diem dulu dan boros.
Jadi makanya ini kita benar-benar uji boros. Kita menuju ke Bandung Timur untuk mencoba akselerasi 0 ke 100 yang namanya CLC 200. CLC itu Mercy yang kesannya tuh compact, gesit, 2 pintu. Ya gitulah CLC. Tapi apa ya? Saya penggemar mobil-mobil tahun 90-an dan 80-an. Jadi asiknya tuh nggak seasik mobil tahun segitu gitu, yang 90-80 tuh yang rough, ada yang benar-benar nyaman. Kalau ini tuh kayak nggak ada kesan gitu. Mobilnya enak CLC, cuman saya lebih senang, lebih fun dan ketawa-ketawa sendiri kalau bawa mobil di tahun 80, tahun 90-an. CLC dia mempunyai suspensi yang stiff gitu ya, agak-agak kaku dan keras, apalagi terutama di bagian belakangnya. Dan saya nggak sukanya di sebuah CLC itu agak-agak berisik di kabinnya, terutama di bagian belakang juga. Ya mungkin yang paling kebanting itu di bagian belakang, makanya yang paling belakang paling berisik interiornya. Dan juga dia mempunyai perpindahan gigi yang agak bukan lemot ya, perpindahan giginya tuh nggak lemot, cuman untuk kick down. Nah, kick down. Kalau kita mau kick down itu harus benar-benar pedal gasnya ditekan yang agak dalam, baru mau dia kick down. Dari gigi 2 ke gigi dari gigi 3 ke gigi 2 tuh harus benar-benar ditekan banget pedal gasnya, baru mau dia pindah. Sebelnya di situ CLC. Nah, di CLC juga dia punya fitur pedal shift gitu ya. Tapi ini pedal shiftnya bukan kemauan diri sendiri gitu, tapi kemauan mobil. Kita kadang-kadang mindahin itu belum tentu respons pedal shiftnya. Terus mau diturunin juga, kalau diturunin oke lah, nurut lah. Tapi kalau dinaikin itu kadang-kadang suka nggak nurut gitu. Misalnya dari 3 ke 4 itu kita naikin pakai pedal shift, itu kadang-kadang suka nggak mau pindah duluan. Ya kemauan mobilnya. Ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip, karena kalau ditonton sampai habis itu nggak afdol, karena saya akan kasih tahu ini seberapa borosnya itu karena apa gitu kan. Borosnya itu karena apakah trafficnya, apakah mobilnya diem lama, apakah dia parkir, apakah dari akselerasi, apakah dari banyak faktor yang membuat mobil itu boros. Mesinnya nggak sehat lah gitu ya. Jadi selama uji boros saya akan kasih tahu kondisi-kondisinya. Jadi makanya nggak afdol kalau ditonton langsung di akhirnya aja berapa sih 18 boros. Padahal kan itu belum tentu boros gitu loh. Kita pindah kamera dulu, dan video akselerasi 0 ke 100 bisa dilihat video setelah yang ini keluar. 2 hours later. Ya, setelah akselerasi menjadi 20 kilo dan itu konsumsi BBM-nya 14,4. Jadi boros banget ini, bisa 16 ini. Dari awal nyetir itu saya belum menemukan macet, padat, penuh kendaraan, penuh mobil, penuh motor, tapi saya belum ketemu macet. Kalau macet saya kasih tahu. Pasti. Rute selanjutnya adalah kita masuk ke tol Buah Batu, dan kita akan keluar di tol Paster yang lumayan panjang gitu kan, dan membutuhkan ya itu ya, di tol biasanya agak irit-iritan. Terus udah begitu keluar Paster kita akan menuju ke Dago seperti biasa. Jadi agak berbeda rutenya dengan yang sebelumnya uji boros gitu, karena ini sambil melakukan akselerasi. Sudah masuk tol. Nah, ini gerbang tolnya bentar lagi. Kelupaan, bukan uji irit, ini uji boros. Jadi mari kita kebutin. Mari kita coba. Ini 100 sih. 100 aja kayak gitu ya. Ya, itu tandanya mobilnya bagus. Ya, sebelum nyampe Dago udah 50 kilo kuotanya. Udah habis. Ya udahlah, langsung balik. Ini kayaknya harus di spuring sama balancing nih. Ini dari pertama beli belum diapa-apain loh. Ngendonnya di garasi.
nyampe di tempat spuring and balancing di Muhammad Ramdan, dan ternyata itu HSR lineman. Nah tadi nih, sekarang kita cek dulu spuringnya seperti apa, karena dari beli itu belum pernah di spuring sama di balancing, dan tadi agak getar. Kita cek satu-satu, dan ternyata merah semua. Ini kayaknya udah nggak di spuring berapa tahun mungkin sebelum nyampe ke Bandung. Iya, merah. Iya penyakitnya. Setelah di balancing yang sebelah kanan ya, ya. Sebelah kanan dan sebelah kanan banyak banget ternyata. Nuyenya. Oh benar. Benar. Dan hidriknya. Oke, selesai. Spuring balancing sudah selesai, berarti waktunya mengisi bensin, dan ini saat-saat yang mendebarkan. Apakah irit atau tidak? Saat-saat yang mendebarkan. Nah, kita udah isi. Ya, udahlah nantilah. Tapi sebagai ini ya, maksudnya untuk klarifikasi, kita pakai kamera yang berbeda untuk nunjukin ini udah full lagi loh gitu. Oke? Oke. Ini setelah ngisi langsung ya dicek ya, ini udah full, dan kita menempuh 68 km dan di MID 11,4 liter per 100 km. Ini menurut MID. Menurut full to full, apakah berbeda jauh? I don't know. Kita cek nanti. 1 liter itu bisa berapa kilometer di dalam kota dengan rute kombinasi gitu ya. Dan dari awal saya nyetir itu saya tidak menemukan kemacetan yang berarti. Trafiknya padat tapi nggak kena macet. Nah, kalau udah nggak kena macet gitu biasanya saya kakinya nggak sekolah, jadi agak-agak ngebut. Dan juga mesinnya standar, tadi dipakai akselerasi, jadi benar-benar menguras yang namanya bahan bakar. Kita diam dulu untuk setting-setting kamera di dalam mobil panas-panas, pakai AC dan temperatur selalu full. Dipakai akselerasi itu udah pasti, saya bejek pol. Jadi benar-benar boros banget yang kita tes kali ini gitu ya, melebihi yang sebelum-sebelumnya, karena yang sebelum-sebelum itu dipakai itu ya, dipakai nanyak-nanyak biasa. Kalau ini dipakai akselerasi. Oke. Kita bandingkan dulu dengan MID-nya. Sekarang udah ketemu, gitu ya. Ternyata MID itu menipu. Kalau pengujian full to full itu nggak segitu konsumsinya, lebih boros ternyata. Oke, tadi saya mengisi kok tegang gini ya, 9,464 liter Pertamax dengan jarak 68 kilo. Yang artinya kalau dibagi 68 dibagi 9,464 adalah 7,1. Borosnya CLC. Ternyata boros kalau di rute kombinasi. 7,1 hampir 18 berapa, jadi 7,2 something lah. Gitu. Jadi agak-agak boros ya CLC ternyata. 17 Pertamax dalam kota. Full AC, dan itu seboros-borosnya yang namanya CLC. Next time kita uji boros apa lagi ya? Isi di kolom komentar aja ya. Mudah-mudahan ada yang menarik untuk diuji boros, atau ada teman-teman gitu ya, kakak-kakak sekalian yang pengen diuji boros mobilnya, boleh hubungi kami dan DM ke Instagram @asprosauto. Di follow Instagramnya supaya bisa swipe up gitu ya. Kita dari dulu tuh 6.000 aja nggak di follow dong Instagramnya. Oke, juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di kolom komentar supaya kita menjadi lebih pintar, karena banyak netizen yang pintar di Indonesia. Untuk itu saya Ican, Asprosauto sign out.